Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semuanya yang sedang menatap layar gadget kalian. Hari ini kalian sedang bersama Ibu Karina. Kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan Ali Imran ayat 159 mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Sebelum mulai pembelajaran, dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, amin. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk belajar, menyerap ilmu. Semoga menjadi manfaat untuk hari ini dan selanjutnya. Sebelumnya kalian silahkan untuk absen di link yang sudah saya kirimkan di Google Classroom, karena setiap kali kalian mengikuti pembelajaran online harus tetap absen atau presensi. Oke, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui sebelum kita masuk ke materi. By the way, ini jangan di-skip ya, karena di dalam penjelasan ini Ibu akan ngomong, nggak ditulis dalam slide, tapi Ibu akan ngomong, jadi please jangan di-skip, oke? Sebelum kita memasuki dari inti materi mengenai Quran Surat Ali Imran 190-191 dan Ali Imran 159, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dan bersikap demokrasi, serta bagaimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terlebih dahulu kita harus sadar bahwa kita tinggal di negara Indonesia, di mana negara kita sangat menjunjung tinggi demokrasi. Seperti yang kita tahu pada Pancasila, pada sila keempat, coba apa? Ingat nggak sila keempat apa? Sila keempat itu menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berarti kita sangat mengedepankan demokratis, di mana kita harus saling bermusyawarah untuk mendapatkan kesepakatan, kayak gitu. Sedangkan pada UUD 1945 pada pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga kita bisa ketahui bahwa kemudahan mendapatkan informasi dijamin oleh negara. Kemudahan berpendapat, kemudahan berorganisasi atau berkumpul kita dijamin oleh negara, bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Pada saat ini kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari mana-mana sumbernya. Misalnya, kalau zaman dahulu kita hanya terbatas dari berita dari mulut ke mulut, dari media massa, dari koran, dari TV. Namun saat ini kita mudah banget untuk mendapatkan informasi dari media sosial. Misalnya dari grup WhatsApp keluarga, atau dari beranda di feed Facebook, atau feed dari Instagram, atau dari Twitter ya, yang saat ini tuh berita paling cepet banget tuh di Twitter, kamu bisa ngelihat dari trending topik worldwide gitu kan. Mudah banget mendapatkan informasi. Kemudahan mendapatkan informasi ini tuh ibarat pisau bermata dua. Jadi kalian bisa mudah mendapatkan informasi dari sumber mana-mana, tapi kalau kalian nggak hati-hati, kemungkinan kalau kalian nggak hati-hati nih, yang kalian dapatkan bukan fakta, tapi sebuah informasi yang dimanipulasi seolah-olah menjadi fakta, atau yang bisa kita sebut hoax kayak gitu ya. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Jadi undang-undang itu tuh mengatur diantaranya tuh misalnya pencemaran nama baik diatur kan dalam UU ITE, penghinaan atau sara, terus yang lain-lain kayak gitu. Jadi kita tetap harus hati-hati dalam berpendapat. Jadi penting untuk kita menjaga lisan dan juga jari jemari kita, karena mungkin waktu dulu kita sering dengar istilah bahasa Indonesia mulutmu harimaumu, tapi sekarang bukan cuma mulut doang yang berbahaya, tapi jempol tangan kita tuh juga termasuk berbahaya kalau kita tidak kendalikan dengan baik. Mungkin sebagian orang dengan adanya undang-undang ini tuh merasa kehilangan kebebasan untuk berpendapat, tapi nggak kayak gitu.
Agama juga mengajarkan bahwa kita harus bertutur kata yang baik dan bersikap yang baik. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan komentar ya kalian harus lakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum karena itu merugikan diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, apa sih manfaat dari berpikir kritis dan bersikap demokratis? Kembali lagi ya, kita belajar mengenai berpikir kritisnya untuk diterapkan dalam proses menuju perilaku yang demokratis kayak gini. Misal kalian habis baca headline di media sosial. Misalnya apa ya, judulnya tuh bikin kalian jadi emosi, bisa bikin kalian marah atau kalian jadi sedih atau bisa kalian mual. Pokoknya tuh judulnya tuh lebay lah kasarannya kayak gitu. Judul-judul yang lebay ini patut diwaspadai bahwa biasanya itu bukan hanya clickbait kayak gitu loh. Kalian tahu kan? Jadi judul yang mengundang orang untuk ngebaca, jadi berita itu tuh dibaca banyak orang dan jadi trending kayak gitu. Nah, di sini pentingnya kita selalu berpikir kritis. Manfaat dari berpikir kritis ini tuh kita tuh bisa lebih lihai mengolah informasi yang kita terima sehingga kita tuh mampu membuat keputusan yang lebih baik atau menanggapi suatu berita tersebut. Jadi kalian misalnya keputusannya untuk share, untuk posting kayak gitu, kalian bisa lebih bijak gitu menyikapi dari sebuah berita kayak gitu. Misalnya kalian ngerasa ini tuh kayak hoax kayak gitu. Jadi aku tahan sebelum aku share, aku tahan untuk tidak memposting sesuatu yang kebenarannya masih diragukan. Karena apa? Soalnya pada umumnya tuh otak manusia itu tidak terbiasa untuk berpikir secara kritis. Pada umumnya tuh otak manusia ini berada pada sistem satu. Kalau kalian mau tahu bahwa bawaan dari otak kita atau defaultnya otak kita itu bersifat instan. Jadi kalau kita berpikir tuh instan kayak gitu. Terus umumnya tuh dangkal dan dipengaruhi secara emosi. Misalnya nih kita habis baca berita yang sangat heboh, otomatis kita headline-nya ya baru terjadi misalnya apa ya? Kalau yang sering saya baca nih akhir-akhir ini tuh terjadi penembakan kasir Indomaret di jalan mana, misalnya di jalan X oleh pria tak dikenal misalnya. Padahal itu maksudnya kalau kita cermati baik-baik maksudnya adalah penembakan dalam hal sama dengan katakan cinta, bukan penembakan dalam senjata kayak gitu. Dalam konteks ditembak pakai senjata terus meninggal. No, tapi ternyata adalah penembakan yang maksudnya menyatakan cinta. Jadi kita benar-benar harus hati-hati menyikapi dari berita-berita tersebut. Bisa jadi tuh berita itu memang dibuat untuk membuat orang menjadi ketawa atau semacam jokes, tapi kalau kita nggak hati-hati jatuhnya tuh jadi berita hoax yang itu tuh menjadi fitnah kayak gitu. Dan itu sebenarnya kayak membuat kita jadi sebenarnya dari berita tersebut ada manfaatnya bahwa kita, oh ternyata berita ini tuh adalah berita hoax atau jokes gitu. Buat kita tuh jadi, oh oke, dengan cara seperti ini tuh sebenarnya mungkin maksud dari orang yang membuat cerita itu tuh ngerasa harus diginiin nih orang Indonesia biar mereka tuh harus baca sampai akhir bahwa kesimpulan dari headline itu tuh sebenarnya ada di akhir dari berita tersebut. Bukan headline itu dulu sih memang kalau kita belajar bahasa Indonesia mungkin judulnya itu adalah representasi dari isi dari tulisan tersebut. Tapi sekarang tuh headline tuh bisa dibuat-buat kayak gitu. Biar tadi tujuannya adalah viral. Kayak gitu. Kalian sampai sini paham nggak ya? Kira-kira paham kan? Oke, selanjutnya kita melatih otak kita ini pada sistem 2, di mana kita harus melatih otak kita untuk berpikir secara mendalam, sistematis, dan perlahan atau hati-hati. Jadi kalau misalnya kita baca berita headline tadi, misalnya penembakan kasir Indomaret di Jalan X, kayak gitu, oleh pria tak dikenal. Nah, kita harus berpikir mendalam. Pertama, kita harus cermati dulu nih beritanya, baca sampai selesai. Oh, ternyata ini berita jokes, kayak gitu, mengandung jokes, kayak gitu, atau komedi sebenarnya. Kayak itu. Terus berpikir secara sistematis bahwa urutan dari
kejadian tersebut misalnya dari A ke B ke C, ternyata punchline-nya adalah penembakan katakan cinta kayak gitu. Terus hati-hati bacanya tuh jangan sampai skip. Kalau misalnya skip tuh ada informasi yang nggak bisa kita cerna kayak gitu. Mungkin ada informasi misalnya kita skip satu kalimat tuh bisa aja tuh mengubah persepsi kita terhadap berita tersebut kayak gitu. Jadi kita tuh harus berpikir secara adil dan objektif kayak gitu. Jangan kita tuh terbawa sama emosi yang tadi disebutkan. Misalnya kalau kita dengerin tadi misalnya terjadi penembakan kasir Indomaret tuh bawaannya kita tuh sedih, marah kayak gitu. Ternyata enggak kayak gitu kan sebenarnya. Kayak gitu. So, yang paling penting ini buat kita semua, prinsipnya adalah teliti sebelum percaya. Teliti sebelum sebar, kayak gitu. Hati-hati banget pokoknya dalam menyikapi sebuah berita atau informasi. Jadi, paham kan maksudnya? Jadi kalau berpikir kritis dan bersikap demokratis tuh bisa jadi satu kan? Paham nggak sampai sini? Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa bertanya di Google Classroom ya, Ibu terbuka, atau bisa WhatsApp ke saya. Oke, sip. So, kalian saat ini sudah lebih mengetahui kan apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis kayak gitu, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan memasuki ke materi inti tentang Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Ali Imran ayat 159. Ini adalah kajian ayat mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis. Silakan dibaca, silakan dipahami maksudnya gimana, kayak gitu. Dan satu lagi yang harus kalian ketahui, bahwa kalian pada kompetensi dasar ini dituntut untuk mendemonstrasikan hafalan dari surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Ali Imran 159. Caranya gimana? Caranya nanti kalian bikin video tentang hafalan ini. Misalnya kalian lagi duduk, terus kalian bikin hafalannya. Terserah kalian deh, gimana kreatifnya kalian. Intinya kalian hafalan, terus kalian maksud dari terjemahan ayat ini apa, terus kalian tarik kesimpulannya, kayak gitu. Nah, challenge ini ibu tunggu sama 1 bulan, maksimal 1 bulan ya, kayak gitu. Sip. Oke, setelah itu kalian tugasnya adalah silahkan untuk dipelajari ayat-ayat tersebut, 3 ayat tersebut, Ali Imran ayat 190, 191, dan 159. Nanti kalian kalau sudah mau siap setor, silahkan hubungi saya. Terserah kalian nanti mau setornya satu ayat atau bagaimana, pokoknya saya kasih waktu selama 1 bulan ini untuk kalian menuntaskan hafalan surat tersebut. Dan untuk pembelajaran hari ini saya rasa udah cukup. Selamat menghafal, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya di materi yang masih sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.